Shalom dan selamat pagi Amang Inang. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Rabu 15 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 14, dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Dibangkitkan untuk bangkit. Mengalami kegagalan atau masa-masa sulit memang itu membuat kita merasa sedih, kecewa, bahkan depresi. Namun kita harus selalu ingat bahwa hidup harus terus berjalan. Dan untuk itu kita yang memutuskan apakah terus melangkah atau tenggelam dalam keterpurukan. Mengurung diri dengan keterpurukan dan kegagalan di masa lalu tidak akan mengubah keadaan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang sudah dibangkitkan Allah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus harus hidup berpengharapan. Saat jatuh atau mengalami kegagalan, tidak dilarang bersedih dan meluapkan emosi yang ada dalam diri. Hanya saja jangan sampai berlarut-larut, dan ingatlah bahwa badai pasti berlalu. Apabila seseorang tidak bisa menerima realita kehidupan yang terjadi, mereka akan terjebak dalam keterpurukan dan menyia-nyiakan hidupnya yang berharga. Jangan merasa kecil hati ketika gagal, karena kegagalan bukanlah hal yang memalukan. Banyak orang yang gagal namun tidak berhenti di sana. Bahkan percaya bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Masa-masa sulit juga merupakan bagian dari siklus kehidupan. Karena itu, jangan menyalahkan diri sendiri, tetapi berdamailah dengan hidup yang sedang kamu jalani dan terima kegagalan agar dapat bangkit. Saudara yang terkasih, Yesus telah bangkit dan kebangkitannya telah mengubah hidup kita sehingga kita hidup ada di dalam tangannya. Kebangkitan Kristus adalah jaminan masa depan kita. Karena itu, penderitaan bukanlah akhir. Kematian bukanlah kemenangan terakhir, dan pelayanan tidak pernah sia-sia. Hidup kita memiliki arah dan tujuan yang kekal. Mari, hidup bukan sebagai orang yang takut kehilangan dunia, tetapi sebagai orang yang yakin akan kebangkitan hidup. Karena Dia yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang sama yang akan membangkitkan kita dari apapun persoalan hidup yang kita alami. Anggaplah masa lalu atau masa sekarang yang terasa sulit adalah fondasi yang akan membuatmu kuat untuk melanjutkan langkah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan, apakah cara hidup kita sudah mencerminkannya? Orang yang percaya kebangkitan, ia akan bangkit dan berani hidup benar. Saudara yang terkasih, berhenti hidup hanya untuk di dunia ini. Jangan ukur hidup hanya dari sukses, dari uang atau pengakuan manusia. Tapi hiduplah dengan perspektif kekekalan. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Bangkit dari keterputusasaan, jika Kristus bangkit, harapan kita juga bangkit
kebangkitan Kristus adalah jaminan masa depan kita. Mari hidup bukan sebagai orang yang takut kehilangan dunia, tetapi sebagai orang yang yakin akan kebangkitan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami orang-orang percaya yang telah Engkau bangkitkan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Itu mengingatkan kami bahwasanya di tengah-tengah kehidupan yang harus kami lalui dalam banyak hal, suka dan duka, tapi orang percaya punya iman kepercayaan. Kristus yang telah bangkit tentu akan memberikan kami semangat untuk selalu bangkit dalam setiap hal yang kami hadapi. Untuk itu Bapa, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran kami, tapi biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan yang sudah bangkit, dan kebangkitan-Mu memberikan kami kehidupan yang tetap semangat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, di tengah-tengah kehidupan mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apa yang diharapkan, yang terkadang mengalami siklus kehidupan, tapi kebangkitan-Mu memberikan kami semangat untuk selalu bangkit dan percaya Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa yang berserah kepadamu dalam doa kami. Dengarlah kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas sama Inang. Tuhan Yesus memberkati.